Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke teman-teman, jadi kali ini Kang Deso kedatangan servisan HP lagi. Di sini ada HP Redmi 9C dan kasus dari HP ini, kata pemiliknya sering bootloop dan juga ketika dicas kadang error ya. Nah, jadi ketika dinyalakan itu ada tanda baterai tapi kosong, tapi ketika dicas itu baterai langsung naik ke 100% ya teman-teman ya. Tapi herannya ketika dinyalakan seperti ini tidak mau teman-teman. Bisanya ya ini ya baterai kosong, ketika saya nyalakan baterai kosong, tidak mau menyala sama sekali ya HP-nya ya. Tapi herannya ketika saya cas itu baterainya langsung melompat ke 100% teman-teman. Jadi HP-nya ini ketika dinyalakan seperti ini ada tulisan Redmi ya teman-teman ya. Nah, itu langsung loncat ke 100% dan kemudian ketika saya nyalakan HP-nya ini dia memang bisa ya, bisa masuk ke logo Redmi, tapi herannya tidak bisa sampai ke tampilan awal HP-nya. Jadi ini seperti HP bootloop ya. Nah, seperti ini, kemudian dia mati lagi ya. Nah, dia kemudian nyala lagi. Nah, seperti itu terus ya teman-teman ya. Jadi berkedip terus ya HP ini ya. Tidak mau merespon atau tidak mau melanjutkan prosesnya ke tampilan awal menu HP-nya. Oke, jadi kasus yang seperti ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi simak aja video ini, jangan di skip. Bagi teman-teman yang belum sukai video ini, silahkan sukai video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Deso Official ini. Nah, di sini Kang Deso langsung saja saya akan copot ini atau saya lepas dari slot SIM-nya. Di sini Kang Deso langsung saja saya akan lepas dari backdoor atau penutup belakang dari HP Redmi 9C ini. Menggunakan besi tipis kita cari celah dan kemudian kita congkel. Apabila sudah ada celah kemudian kita seset ya menggunakan kuku biasa, saya pakai kuku ajaib teman-teman ya. Tapi di sini kalau susah teman-teman bisa menggunakan bantuan seperti besi agak sedikit tebal ya teman-teman ya. Jadi untuk mencongkelnya ini memang agak sedikit sulit kalau penutup dari Redmi 9C karena jarang dibuka juga HP ini ya. Tapi kalau sudah dibuka ya pasti mudah ya teman-teman ya. Nah, di sini saya bantu menggunakan besi agak sedikit tebal, besi tipis seperti ini untuk membantu membuka dari penutupnya ini. Nah, ini ya. Sudah ada celah, tinggal kita seset seperti ini. Nah, ini hampir terlepas atau terbuka ya. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati karena di dalamnya ini ada kabel sidik jari ya. Sidik jari belakang, jadi harus hati-hati jangan sampai tersobek kabelnya. Di sini untuk di bagian pada soket sidik jari belakang di sini ada pelat atau pengganjal besi ya, pengganjal pelat besi tipis atau kaleng untuk pengganjal soketnya. Jadi kita harus lepas bautnya dan kemudian kita congkel. Nah, ini sudah terlepas untuk dari penutup belakangnya. Ini adalah tampilan dalam dari HP Redmi 9C, tampilannya seperti ini. Tinggal kita lepas baut-bautnya semuanya. Jadi untuk mengatasi HP yang seperti ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Teman-teman simak aja video ini. Jangan di skip agar teman-teman itu bisa memperbaiki HP teman-teman di rumah tanpa harus dibawa di tukang servis. Yang penting teman-teman punya alatnya sendiri di rumah ya teman-teman ya. Banyak sekali alat-alat di toko online, nanti Kang Deso sertakan di bawah deskripsi ya. Oke, di sini sudah terlepas untuk dari penutup mesin bagian atas. Di sini kita langsung saja lepas dari soket baterai dan juga penghubung mesin bagian bawah ya. Nah, apabila sudah kita lepas, kita langsung saja lepas untuk di bagian pada baterainya. Karena di sini Kang Deso akan perbaiki baterainya ini teman-teman. Karena ini yang penyebabnya HP itu bootloop ya teman-teman ya. Bukan di bagian mesinnya, tapi di bagian pada baterainya. Jangan salah penanganan ya. Jadi harus diperhatikan kalau bootloop yang seperti ini itu kendalanya ada di bagian baterainya, bukan di bagian mesinnya atau di bagian yang lainnya. Jadi harus diperhatikan di sini kita lepas saja untuk di bagian pada plastik yang terdapat di bagian pada baterainya ini kita lepas. Harus berhati-hati ketika kita mengupas dari plastiknya ini ya. Hati-hati sekali karena ini barang sangat ringkih sekali, jangan sampai ada kesalahan di bagian sini ya. Kalau ada yang terputus atau
salah membuka, nanti khawatirnya baterainya juga rusak. Nah, di sini terdapat ada sebuah komponen yang namanya air fuse ya, atau sikring pada bagian baterainya. Jadi teman-teman ya, baterai yang ada air fuse-nya itu khusus baterai yang asli original ya teman-teman ya. Khusus HP yang original. Tapi kalau baterai yang bukan original itu tidak ada air fuse-nya. Jadi di sini kita lepas aja ini air fuse-nya. Apabila teman-teman kesulitan kita tambahin timah di sini ya. Kita tambahin timah, kita lepas air fuse-nya ini atau komponennya ini kita lepas. Bantu menggunakan timah agar kaki pada air fuse-nya ini lunak ya, atau timah yang terdapat di kaki air fuse-nya ini lunak dengan timah yang kita tambahkan ini. Harus berhati-hati untuk melepasnya, jangan sampai menusuk atau terkena dengan komponen yang lainnya. Nah, kita sambil oles-oles seperti ini, ratakan ya panasnya, agar timah yang terdapat di kaki-kaki air fuse ini terlepas ya teman-teman ya. Memang agak sedikit lama ya teman-teman, tapi harus berhati-hati ketika melepas air fuse ini. Nah, ini sudah terlepas seperti ini, komponennya sangat kecil sekali ya, seperti dioda atau seperti kapasitor ya. Nah, di sini langsung saja teman-teman bisa gabungkan ya dari kaki satu ke satunya menggunakan timah seperti ini. Nah, diusahakan harus bergabung ya teman-teman ya. Kita kasih timah seperti ini, kita satukan kaki satu dan satunya ya menggunakan timah. Nah, ini sudah saya kasih timah dan kemudian kita rapihkan lagi di bagian pada baterainya ini seperti tadi ya. Dipaskan, jangan sampai salah. Dipaskan. Di sini kan ada penutup seperti atom untuk menutup dari mesin pada bagian baterainya, jadi harus dipaskan. Dari soket baterai, kabel baterainya jangan sampai terlipat atau tersobek ya. Pokoknya intinya hati-hati. Nah, ini solasinya untuk pantas-pantas saja ini teman-teman, saya tempelkan aja. Oke, di sini langsung saja saya akan pasangkan kembali ke HP-nya. Nah, di sini kemudian kita tancapkan soket-soketnya ya teman-teman ya, dari penghubung mesin bawah dan juga baterainya. Kita rapikan. Nah, apabila sudah rapi dan kemudian kita langsung saja tutup dari mesinnya ini, kita tutup kembali dan kemudian kita baut seperti biasa ya. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman ya, apakah dengan perbaikan ini bisa berhasil atau tidak. Di sini saya akan baut, saya akan percepat aja ini proses pembuatannya untuk meringkas durasi ya teman-teman ya, agar tidak kelamaan. Oke, dan ini sudah saya baut semuanya. Sudah terpasang baut-bautnya, tinggal saya nyalakan HP-nya. Kita lihat bersama-sama. Saya akan tekan tombol powernya atau tombol on off-nya. Di sini ada tulisan Redmi ya. Kalau tadi hanya logo baterai kosong. Kita tunggu apakah ini masih bootloop atau langsung ke tampilan awal menu HP. Nah, langsung masuk ke tulisan Xiaomi. Berarti ini berhasil ya teman-teman ya. Ini tidak bisa mati lagi karena tadi memang dari kendalanya itu ada di air fuse-nya dan ini HP sudah menyala. Wow, mantap sekali, di sini baterainya masih 85% teman-teman ya. Nah, di sini baterainya masih 85%, masih banyak sekali. Berarti kendalanya ini ada di bagian pada baterainya, di bagian pada komponen air fuse-nya atau sikringnya ya teman-teman ya. Jadi coba saya akan cas apakah ada logo baterainya. Di sini ada logo baterai atau tanda petir, berarti proses pengisiannya masih normal. Dan ini HP sudah bisa digunakan lagi. Nah, jadi langsung saja saya pasang kembali dari penutup belakangnya. Di sini saya akan pasang kembali ya dari penutup belakangnya ini. Seperti tadi. Ketika kita melepasnya. Oke, di sini saya pasang terlebih dahulu. Untuk dari kabel sensor sidik jari belakang. Di sini terdapat 2 baut ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Nah, ini sudah saya baut semuanya, tinggal kita terapkan dari penutup belakangnya ini atau backdoor dari penutup dari HP ini ya. Kita rapatkan, tekan-tekan hingga benar-benar rapat. Oke, di sini sudah saya tutup dan lihat HP
masih biasa-biasa aja, tidak ada tanda-tanda mati ya. Ini berarti sudah berhasil saya memperbaiki HP Redmi 9C yang kasusnya bootloop atau error ketika dicas ya. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Deso Official ini dengan cara sukai video ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Deso Official ini. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.